Assalamualaikum teman-teman. Saya Khairul Azhar dan ini teman saya Ria Permatasari. Hai teman-teman, saya Ria Permatasari. Nah, kami berdua akan memerankan suara animasi dalam video pembelajaran ini. Saya akan memerankan karakter pria. Dan saya akan memerankan animasi wanita. Nah, selamat menyaksikan videonya ya. Hai friend, hari ini kita mau belajar kimia lagi yuk. Kita akan membahas tentang unsur-unsur golongan utama 2 nih, yaitu aluminium dan hidrogen. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya subscribe channel ini dulu yuk, supaya channel ini makin berkembang. Nah, kita akan memulai pembelajarannya ya. Simak baik-baik biar supaya paham. Berikut ini adalah senyawa-senyawa yang terdapat dalam aluminium, yaitu sulfat, halida, oksida, Al2O3 yang dapat digunakan untuk mendehidrasi AlOH3. Dan juga terdapat 2 jenis alumina, yaitu korodum, agonium, dan yoganium. Berikut ini adalah proses pembuatan aluminium, yaitu proses Bayer dan proses Hall-Héroult. Yang pertama yaitu proses Bayer. Proses Bayer adalah metode penindustrian untuk memproduksi alumina dari bauksit, yaitu dengan mencampurkan campuran silika dan berbagai besi oksida dan titanium dioksida dan menjadi logam aluminium. Yang kedua yaitu proses Hall-Héroult. Proses Hall-Héroult adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan logam aluminium murni dari aluminium oksida di dalam smelter aluminium. Aluminium oksida yang telah dihasilkan dari proses Bayer dilarutkan ke dalam kriolit dan kemudian aluminium dihasilkan lewat proses elektrolisis Lebur. Berikut ini adalah penerapan aluminium dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komponen otomotif, yang kedua, peralatan masak, dan yang ketiga, produk konstruksi. Kamu tahu tidak apa saja produk aluminium? Kamu nanya. Nah, berikut ini adalah produk dari aluminium, yaitu ada panci aluminium dan juga pela RCB. RCB nih bos, senggol dong. Biji tambang yang terpenting dari aluminium adalah bauksit, aluminium oksida hidrat dengan rumus molekul Ai2O NH2O, yaitu zat padat. Biji aluminium juga terdapat secara luas sebagai aluminium silikat yang terkandung dalam tanah lempung. Logam Al mudah teroksidasi oleh udara dan membentuk aluminium oksida Al2O3 padat yang merupakan lapisan tipis dan transparan. Al2O3 dikenal juga dengan demikian. Logam Al tidak teroksidasi lebih lanjut dan tetap terlihat metalik. Tebalnya lapisan tipis Al2O3.
Sama halnya dengan bahan lainnya, aluminium juga mengandung beberapa unsur, di antaranya yaitu oksigen, silikon, besi, kalsium, natrium, kalium, dan juga magnesium. Untuk menguji kemampuan kalian, jawablah pertanyaan berikut ya. 1. Apa saja kegunaan aluminium dalam kehidupan sehari-hari? 2. Unsur apa saja yang terdapat dalam aluminium? Kali ini kita akan membahas materi kedua yuk, yaitu hidrogen. Nah, teman-teman semua tahu tidak hidrogen itu apa? Apaan tuh? Atau teman-teman semua tidak tahu hidrogen itu apa? Atau tidak pernah mendengarnya? Atau tidak pernah mempelajarinya? Mungkin semuanya. Wah, nungguin ya. Hidrogen atau disebut juga air adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat ion logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang mudah terbakar. Hidrogen adalah gas diatomik dengan rumus molekul H2. Hidrogen juga lazim di bumi dalam bentuk senyawa kimia seperti hidrokarbon dan air. Dan hidrokarbon terletak di berbagai kerak bumi. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya ya. Hidrogen merupakan unsur non-logam dalam tabel periodik. Hidrogen terletak pada golongan 1A periode pertama. Hidrogen ditemukan oleh Henry Cavendish dan merupakan unsur yang atomnya paling kecil dan ringan. Hidrogen dalam keadaan bebas berupa molekul diatom, yaitu berupa H2 dan terdapat juga dalam berbagai senyawa, seperti dalam air, H2O, dan berbagai asam. Berikut ini proses pembuatan hidrogen. Proses pembuatan hidrogen dibedakan menjadi dua. Yang pertama, skala laboratorium dan skala industri. Yang pertama yaitu skala laboratorium, yaitu mereaksikan logam dengan asam, kemudian mereaksikan kalsium hidrida dengan air, dan yang terakhir dengan elektrolisis air. Yang kedua, skala industri. Yang pertama, pembuatan hidrogen dari hidrokarbon. Yang kedua, pembuatan hidrogen dari air melalui elektrolisis. Yang ketiga, pembuatan hidrogen melalui proses biologi. Yang keempat, pembuatan hidrogen dengan menggunakan energi matahari, dan seterusnya. Berikut ini adalah kegunaan gas hidrogen. Yang pertama, pembuatan amonia, bahan bakar roket, dan terakhir hidrogenasi minyak nabati pada margarin. Untuk menguji wawasan teman-teman, jawablah pertanyaan berikut dengan benar ya. Jawab pertanyaan berikut ya. Siapa yang menemukan hidrogen? Hidrogen bersifat apa dan berapa nomor atom dan massa atomnya? Nah, berakhir sudah video pembelajaran hari ini ya, friend.
Gimana, sudah paham belum? Kamu nanya, bertanya-tanya.